kita tuh jangan maksain kehendak kita. Allah emang mengabulkan, tapi kalau kita terlalu maksa juga kita malah diuji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku bisa sharing lagi pengalaman sholawat dari salah satu subscriber namanya Mbak Lia. Tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman klik dulu tombol subscribe-nya, kemudian klik juga gambar loncengnya. Jadi kalau aku upload video baru, teman-teman bisa dapat notifikasi dari YouTube. Dan kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat, silakan di-share sebanyak-banyaknya ke media sosial teman-teman. Mudah-mudahan dengan men-share video ini akan semakin banyak lagi saudara-saudara kita yang tahu, kemudian bisa menyelesaikan masalahnya dengan bersolawat. Dan mudah-mudahan juga bisa menjadi amal soleh buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, langsung kita baca ya teman-teman. Assalamualaikum Kak Melisa, salam kenal. Alhamdulillah saya mau kasih testimoni sama Kak Mel, tapi nanti kalau misal diceritakan nama aku jangan disebut ya. Begini Mbak Mel, terima kasih. Saya selalu suka denger Mbak Mel di YouTube, apalagi saat pandemi corona. Tambah suka. Saya dawamin terus. Saya guru Mbak di sekolah, belum PNS sih, masih wiyata bakti. Nah, sekarang sedang masa pandemi. Coba jualan online makaroni panggang, nggak taunya banyak yang suka Mbak, banyak yang order. Tahu aja Mbak, tiba-tiba rezeki itu datang dari mana aja. Bahkan mantan aku sampai salut Mbak sama aku. Aku tuh ya udah ikhlas kalau masalah mantan. Semenjak dawamin sholawat, malahan Allah itu seperti mengangkat derajat kita. Allah maha baik Mbak. Masa pas lebaran kemarin ibu saya tiba-tiba WA kalau saya dapat arisan 5 juta. Padahal saya gak ikut Mbak, ada aja rezeki. Saya bersyukur lagi Mbak. Jadi saya setiap hari bertambah lagi rasanya syukur saya. Bertambah lagi saya sholawat dan syukur sama saya. Mungkin kejadian-kejadian kemarin yang menurut saya sedih, Allah ganti dengan hal-hal yang luar biasa. Makasih ya Mbak Mel. Salam kenal, terima kasih. Kemudian aku jawab, Waalaikumsalam Mbak Lia. Masya Allah, aku senang Mbak dengernya. Mbak Lia baca salawat apa dan berapa banyak perharinya? Perharinya 4444 Mbak, yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau habis sholat baca nariyah 11 kali. Alhamdulillah rezeki ada terus Mbak. Bahkan sekarang sama mantan itu udah lega, udah bisa lepas sampai aku blok. Padahal harusnya tahun ini saya nikah. Tapi saya ikhlas aja Mbak. Yang penting sholawat terus, insya Allah Allah akan kabulkan hajat dan datangkan orang yang tepat untuk saya. Amin. Masya Allah. Cara bacanya gimana Mbak? Langsung sekali duduk atau dicicil? Dicicil Mbak. Pokoknya dalam sehari bisa dapat 4444 ya teman-teman. Tapi yang untuk menenangkan hati banget, sholawat nariyah Mbak. Masya Allah, langsung tenang. Masya Allah, semoga selalu istiqomah ya Mbak. Makasih ya. Amin Mbak, terima kasih. Salam kenal. Terima kasih ilmunya Mbak. Terima kasih ilmunya Mbak, menginspirasi orang banyak. Semoga Allah senantiasa melindungi dan merahmati Mbak sekeluarga. Amin. Amin ya Allah, sama-sama Mbak. Masya Allah ya teman-teman, ini testimoni dari Mbak Lia. Tapi di sini yang menarik banget adalah Mbak Lia tuh mau nikah ya ternyata tahun ini dan gak jadi. Masya Allah teman-teman, itu sedihnya kayak apa ya? Sedih itu pasti.
Tapi Masya Allah Mbak Lia diberi kekuatan hati sama Allah dan diberi ketenangan dengan baca sholawat. Tapi di sini Mbak Lia cocok dengan sholawat Naria. Jadi gini teman-teman, aku pernah tanya sama Habib ya, Bib gitu di daerahku sini, Bib, kita tuh mesti bacanya yang mana sih sholawatnya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Sallallahu ala Muhammad. Bagus yang mana sih Bib? Aku tanya gitu kan teman-teman. Kemudian Habib bilang, sama seperti kita mau beli baju, kita tinggal pilih kita tuh mau beli baju yang mana, yang kira-kira cocok sama kita. Nggak mungkin kan kita beli semuanya. Atau kita mau pakai baju, nggak mungkin kan kita mau pakai baju ketiganya, ya kan? Pasti kita pilih mana sih yang paling cocok buat kita, gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman, pasti kan kita di hati ada ya, yang serak mana sih salawat mana. Karena biasanya ada orang yang ngelihat testimoni si A baca salawat Jibril, yang tadinya baca salawat Nabi jadi ikutan salawat Jibril karena melihat dia berhasil dengan membaca salawat Jibril. Kemudian ada yang biasa membaca salawat Jibril, ngelihat ada testimoni baca salawat munjiat, ikutan baca salawat munjiat, salawat Jibrilnya ditukar sama salawat munjiat. Jadi sebenarnya gini, kita lebih seraknya di mana, di sholawat apa, dan itulah yang kita baca terus dan istiqomahin. Kayak aku, kalau aku lebih seneng sama sholawat Nabi yang Sajaratun Nukut ya, yang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kadang aku nggak pakai Sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan itu aku baca minim-minim 1000 kali setiap hari. Jadi kadang aku cicil, kalau aku lagi nggak bisa baca langsung aku cicil, setiap habis sholat 200, kadang 100, sesuai kondisi. Pokoknya seharian penuh itu 1000. Tapi kalau aku lagi punya banyak waktu, lagi nggak ngantuk, aku bacanya tuh langsung 1000, biasanya saat tahajud atau saat sholat, setelah sholat subuh. Nah, selain baca sholawat sholawat Nabi, aku baca sholawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad. Kadang 1000 satu kali duduk, kadang 500, kadang 200, kadang terserah aku, sebisa-bisanya aku. Tapi yang paling intinya aku baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 1000 kali setiap hari, gitu teman-teman. Jadi kita nggak usah bingung-bingung sholawat apa ya, sholawat yang mana ya, ganti lagi nggak istiqomah. Yang mana aja teman-teman pilih yang kira-kira lebih cocok di teman-teman, lebih enak, lebih serak. Jadi jangan sampai kita jadi gini, kita ngikutin misalnya dia dengar video ini ikutan sama Mbak Lia baca sholawat Naria. Oh sholawat Naria ya, coba dia aku sholawat Naria gitu. Kemudian kita baca sholawat Naria, tapi di hati kita tuh kayak ada yang kurang, kayak pengen baca sholawat yang lain, kayak yang biasa baca sholawat Jibril, kayaknya aku pengennya sholawat Jibril. Ya udah sholawat Jibril aja teman-teman. Sholawat Narianya ya sesekali atau beberapa aja, tapi intinya teman-teman yang biasa sholawat Jibril dia sholawat Jibril. Yang mana aja sama kok teman-teman. Yang penting dibaca, yang penting istiqomah gitu ya. Kemudian berapa banyaknya itu terserah teman-teman, intinya semakin banyak semakin bagus. Istiqomahin, kuncinya yakin dengan pertolongan Allah, istiqomah, sabar, dan kemudian pasrah. Terakhir itu pasrah. Kalau kita udah baca banyak sholawat, udah istiqomah, tapi kita nggak mau pasrah, kita maksain kehendak kita maksain keinginan kita sama Allah, itu makin rumit. Jadi aku pernah status ya di Instagram, ketika kita memaksa Allah untuk mengabulkan doa kita, justru kita malah dipersulit, malah semakin rumit, malah semakin diuji keimanan kita. Tapi ketika kita pasrah, justru kita malah dikasih sama Allah. Itu pasti teman-teman yang udah sering ngalamin ya, pasti ngerti deh maksud dari kalimat aku. Jadi kita biasanya kan, ya Allah saya pengen deh utang saya lunas, saya punya utang misalnya 10 juta, saya pengen banget ya Allah utang saya itu lunas ya Allah. Kita baca sholawat, kita geber sampai kita baca sholawat itu 10.000 kali. Kisah aku sendiri ya, yang aku punya utang 6 juta sama ayahku ya teman-teman. Aku sampai baca waktu itu 10.000, semingguan 10.000. Ini maaf teman-teman, aku tuh keringatan banget, gerah ya.
10.000 aku baca sampai cocok sholawat Jibril, kemudian sholawat nabinya itu 1.000 kalau nggak salah waktu itu ya. Aku geber, pokoknya aku kejar, ya Allah aku pengen dalam 2 minggu hutang aku ke ayahku tuh lunas, aku dapat 6 juta dan aku bayar ke ayahku, karena aku nggak tega sama ayahku yang aku udah utang itu lama banget nggak dibayar-bayar gitu teman-teman. Tapi semakin aku kejar, semakin aku diuji sama Allah. Ya nggak bisa bayar lah, ada aja yang udah direncanain di kepalaku tuh nanti bakal dapat ini dan itu nggak dapat gitu teman-teman ya. Dan itu benar-benar diuji keimanan kita. Tapi kemudian aku capek sendiri memaksakan keinginan aku pada Allah. Akhirnya aku pasrah. Ya udah deh, ya Allah terserah Engkau. Mau di kabulin doanya, alhamdulillah. Nggak dikabulin nggak apa-apa, alhamdulillah juga. Engkau punya rencana terbaik buat hamba, tapi hamba mohon berikanlah rezeki untuk ayah hamba. Meski hamba nggak bisa bayar hutang, tapi ayah hamba punya uang gitu. Aku selalu begitu mikirnya. Dan alhamdulillah teman-teman, hutangnya udah lunas tuh teman-teman, 6 jutanya. Ya dari mana aja. Waktu itu aku pernah cerita kok di YouTube juga. Aku bawa tas-tas aku, jualan aku yang ada di Bekasi, aku bawa ke Tarakan sini. Aku ini tinggalnya di Tarakan di Kalimantan teman-teman, lagi nemenin suami dinas. Kemudian aku kirim pakai kapal laut. Dan ternyata di kapal sama ayahku tuh dicoba dijual. Ayahku tuh ini ABK dari kapal Pelni. Jadi sama ayahku tuh dicoba dijual. Ternyata laku, dijual ke penumpang-penumpangnya dan habis. Itu tas-tas murah ya teman-teman, tas-tas lokal tapi bahannya bahan import. Waktu itu aku dijual sama ayahku. Dapatlah uang sekitar 1 jutaan. Kemudian aku bilang sama ayah 1 juta atau 1.500.000 aku lupa. Aku bilang sama ayahku ya uangnya buat cicil utang aja. Itu satu udah kejawab kan. Kemudian aku bisa cicil utang lagi, cicil lagi sampai terakhir kemarin aku bisa cicil lagi sampai selesai dan udah lunas utang aku gitu teman-teman. Jadi kita tuh jangan maksain kehendak kita. Allah emang mengabulkan, tapi kalau kita terlalu maksa juga kita malah diuji. Jadi kayak kita aja ya teman-teman, kalau kita tuh kayak dipaksain sama orang juga kita jadi males ya. Kayak misalnya ada orang yang mau pinjam uang sama kita janjiin ya insya Allah kalau ada rezeki nanti dikasih, dipinjemin. Nah orang itu gak sabaran, kapan dong, kapan, setiap hari kita ditanya kapan, kita malah jadi males kan ya. Yang niatnya kita mau pinjemin, bahkan mau kita gratisin, jadinya kita males karena kita dikejar-kejar setiap hari gitu loh teman-teman. Nah, begitu juga kalau menurut aku, begitu juga dengan doa-doa kita. Kalau kita terlalu mengejar, memaksa, yang ada bukannya kita dapat langsung ditolong Allah, kita malah diuji teman-teman. Allah pasti nolong, tapi Allah menguji dulu sampai kita sadar, sampai kita benar-benar memperbaiki diri dan sadar diri, mantesin diri, baru deh pertolongan itu datang. Ya teman-teman, dicobain deh, kita pasrah aja dulu. Kalau kita sudah menemukan kata pasrah dalam diri kita, pertolongan tuh langsung wes aja kayak angin gitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa di-share sebanyak-banyaknya jika memang menurut teman-teman video ini bermanfaat. Mudah-mudahan bisa jadi amal soleh buat kita semua. Kita doakan buat Mbak Lia, mudah-mudahan Mbak Lia bisa dapat ganti yang lebih baik, yang soleh, yang terbaik dari Allah. Pasti kok setelah kita mendapatkan kesulitan, kita tuh dapat kemudahan. Setelah kita mendapatkan kesedihan, kesusahan, pasti kita mendapatkan kesenangan. Ketika kita menangis hari ini, insya Allah besok kita akan tersenyum bahagia ya. Yakin Allah itu tidak ingkar janji. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.